Buat yang penasaran, berapa lama sih sebetulnya usaha rental mobil itu bisa balik modal? Nah, yuk kita kupas di video hari ini. Jadi, perhitungan yang akan kita pakai adalah perhitungan kalau kita leasing ya. Jadi, ada DP dan juga ada angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. Nah, ini kita sudah siapkan perhitungannya, langsung aja kita bahas. Di sini kita akan pakai perhitungan balik modal per satu mobil. Karena yang terjadi di Osborne sendiri adalah modal awalnya sebetulnya juga kecil banget ya. Untuk mulai usaha ini kurang lebih waktu itu butuh 20-an juta. 20-an juta itu untuk apa? Untuk DP mobil pertama. Dan kemudian dia balik modal, profitnya digulung, dipakai untuk DP lagi. Terus profitnya digulung lagi, dipakai untuk DP. Profitnya digulung, dipakai untuk DP. Jadi kalau diurut sampai awal pertama, modal yang pertama dipakai itu hanya untuk beli satu mobil pertama. Dan ini adalah kunci untuk nanti profitnya bisa digulung untuk nge-DP mobil lagi dan akhirnya berkembang lebih besar. Untuk pertama, kita akan asumsikan mulai rental itu dengan mobil paling standar yang ada di Indonesia, yaitu Avanza. Avanza-nya adalah yang tipe 1.5G CVT. Ini yang standar ya, nggak terlalu trondol, tapi fiturnya juga nggak terlalu wah, pas. Harganya itu 270 juta ya, dengan diskon dan kurang lebih perubahan harga. Ini di tahun 2026. Kalau kita dapat yang bagus, itu bisa dapat di angka DP-nya 15 juta dengan cicilannya 5,5 juta. Ini 5 tahun alias 60 bulan ya. Tapi yang jelas kita harus hitung kan modal awalnya nih. Modal awalnya itu sebetulnya cuma dua komponen ya. Untuk DP dan untuk GPS. GPS ini wajib banget untuk dibeli. DP-nya 15 juta, GPS-nya 3 juta. Minimal kita pasang 2 GPS. Kalau satu GPS 1,5 juta, kita kalikan 2 jadi 3 juta. Jadi modal awal yang kita keluarkan itu 18 juta. Dengan 18 juta aja sudah langsung bisa mulai usaha rental mobil ya. Tentu nanti ada beberapa tanda kutip ya. Tapi intinya uang yang pertama kali kita keluarkan itu cukup 18 juta. Kita langsung dapat mobil Avanza 1.5 GCVT. Sekarang kita akan ukur berapa aja sih biaya bulanannya. Ya, yang pertama jelas ya, cicilan. Cicilan kita ketemu di angka 5,5 juta. Ini bisa diadu ya antara sales. Yang kedua adalah servis. Servis ini perkiraan nggak setiap bulan kan mobil diservis ya, karena setiap 10.000 km. Tapi setelah kita ukur, biasa yang terjadi itu di angka 300.000. Kemudian asuransi. Ini asuransi yang dipasang adalah all risk. Apalagi kalau baru mulai rental, ini lebih baik ada asuransinya dulu deh. Karena nggak ada cukup pegangan cash untuk kalau terjadi apa-apa di mobilnya, lebih baik resikonya dipindahkan ke asuransi. Kurang lebih 4,5 juta setahun, ketemu di angka 350.000 per bulan. Nah, jangan lupa kita tetap harus marketing. Ini mobil nggak bisa tiba-tiba jalan sendiri tuh kemana-mana. Kita harus bisa promosiin mobil ini atau rental kita ini supaya bisa segera maju. Bagusnya ya kita mulai sendiri ya dari Instagram, dari posting-posting, share ke teman-teman. Tapi dengan 300.000 per bulan ini sudah cukup lah untuk mulai bisa bikin website, rancang sendiri, dan mungkin ngiklan ya terbatas banget. Ngiklan di beberapa, hampir gak dapet sih sebetulnya iklan ya. Tapi ini kita asumsikan untuk mulai ya, 300.000. Ini tiap bulan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah parkir. Ini juga komponen yang penting ya. Kita kan nggak mungkin parkir di mana aja. Biasanya kalau di Jakarta itu sebetulnya 300.000 ini udah dapet yang agak pinggir Jakarta ya. Di sini sendiri hutan kayu tuh udah nggak ada yang 300.000. Paling murah yang pernah kita ketemu 350.000. Tapi asumsikan 300.000 ini masih umum lah untuk di pinggiran Jakarta atau di kota lain selain di Jakarta. Selanjutnya itu adalah pajak. Pajak pun ini sebetulnya nggak jauh beda dengan asuransi ya. Biaya per tahunnya 4,5 juta per tahun itu ketemu di angka 350.000. Jadi setiap bulan biaya yang muncul itu 7,1 juta ya. Ini biayanya nih setiap bulan 7,1 juta. Belum apa-apa nih, setiap bulan kita ngeluarin 7,1 juta. Tapi tenang aja, kalau emang diseriusin, diniatin, itu occupancy rate atau tingkat keterisian mobil dalam sebulan, itu kita harus targetkan dan harus achieve itu di 70% per bulan. Artinya, setiap bulan itu harus keluar 21 hari. Ya, 21 hari mobil itu harus tersewa setiap bulannya. Dengan harga sewa standar di Jakarta itu 500.000 ya.
ya. Jadi usahakan berarti parkirnya kalau mau 300.000 ini harus bisa masih di Jakarta, di pinggir Jakarta. Karena di daerah itu belum tentu nih bisa dapat angka satu hari 500.000. Tapi kalau di Jakarta pasarnya gede banget, ini sangat-sangat mungkin untuk mendapatkan 500.000 per hari. Jadi dari 21 hari dikali 500.000 itu dapat pemasukan 10,5 juta ya. 10,5 juta per bulan. Dengan biaya 7,1 juta per bulan, berapa profit kita? Di sini kita sudah hitungkan ya. 10,5 juta dikurangi 7,1 juta, itu kita dapat profitnya adalah 3,4 juta. Dari 3,4 juta ini, kita bagi ya, 18 juta dibagi 3,4 juta, itu sama dengan 5,5 bulan. Ya, artinya dengan kondisi ideal, semua kita lakukan dengan baik, sempurna, tidak ada kejadian seperti COVID, hal yang kita rencanakan, kita jalankan, kita ekspektasikan beneran terjadi dalam waktu 5,5 bulan itu sudah balik modal ya. 18 juta yang kita modal keluarkan di awal. Jadi pertanyaan singkatnya sebetulnya berapa lama balik modal ya? 5,5 bulan. Nah, tapi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terutama karena 18 juta ini sebetulnya tidak menggambarkan keseluruhannya. Yang sebenarnya terjadi adalah kita beli mobil yang harganya 270 juta dan kita punya total yang harus kita bayarkan itu sebetulnya adalah 345 juta ya. Dari DP tadi 15 juta dan dari biaya cicilan setiap bulan itu 5,5 juta dikali 60 bulan nih. Itu kalau di total 345 juta ya. Jadi sebetulnya kita itu mengeluarkan uang 345 juta untuk membeli barang yang harganya 270 juta ya. Itu artinya ada selisih 75 juta ini nih. 75 juta itu artinya kita sebetulnya dalam kondisi yang negatif equity atau secara balance sheet, secara neraca kita tuh sebetulnya minus secara aset ya. Karena kita punya hutang lebih tinggi daripada kita punya aset. Nah, itu namanya negative equity. Hutang kita itu 300 setelah DP ya, jadi 330 juta. Sorry, ini berarti hutangnya sebetulnya 330 juta ya. Nah, 330 juta, tapi aset yang kita punya itu nilainya 270 juta. Jadi, kita sebetulnya ada minus tuh, 60 juta ya. Berarti ini bukan 75 nih, sorry, ini 60 juta. Kita baru mulai usaha ini, kita sebenarnya miskin ya. Karena secara aset sama hutang, kita itu lebih gede hutangnya. Itu langsung minus 60 juta. Di dalam buku kita minus 60 juta. Dan itu harus diperhatikan ya. Meskipun secara modal yang kita keluarkan itu 18 juta, tapi secara aset kita itu minus 60 juta. Dan kondisi negative equity ini baru akan berbalik jadi positive equity itu umumnya sedikit lewat dari setengah tempo cicilan. Jadi kalau kita berhutang selama 5 tahun, kita leasing ya, biasanya equity kita atau aset kita itu akan lebih tinggi nilainya daripada hutang kita itu di tahun ketiga ya. Misalkan ini hutang kita, ini aset kita ya, hutangnya kan lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, hutang itu akan terus berkurang, aset juga depresiasi, tapi dia lebih pelan daripada jumlah penurunan hutang. Dan akhirnya temu tuh di angka di bulan ke-36 ya, setelah 3 tahun, itu equilibrium. Di mana aset kita itu sudah sama dengan nilai hutang. Setelah lewat tahun ketiga, itu hutangnya turun terus, tapi depresiasi asetnya lebih pelan. Akhirnya di akhir durasi cicilan di tahun kelima, itu udah positif banget. Nilai asetnya masih bisa bernilai 130 juta. Jadi misalkan setengahnya aja ini 270, setengahnya aja itu berarti kan 140 juta ya. Biasanya sisa 45% lah. Anggap sisa 140 juta. Tapi dengan kondisi hutang itu sudah nol gitu. Jadi di tahun kelima kita punya aset 140 juta dan hutang nol. Dan itu yang bisa direfleksikan juga ya. Jadi memang balik modalnya sebetulnya di awal cepet, tapi kita langsung negative equity. Kita punya hutang tuh lebih tinggi dari aset kita. Tapi kalau kita bisa tekun, sabar, dan akhirnya di tahun kelima, ketika kita jual mobilnya, itu kita dapat cash 140 juta. Karena hutangnya sudah habis, tapi nilai mobil itu masih ada sisanya. Apalagi di Indonesia, relatif harga jual mobil bekas itu cenderung tidak terlalu turun. Dan pilihlah beli mobil yang harga jualnya itu cenderung bertahan. Seperti
Avanza. Itu permintaannya tinggi banget di pasar baru maupun pasar bekas, sehingga untuk ngejual Avanza itu dengan mudahnya dan harganya juga bagus gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Mau balik modal uang pertama di awal, dan kapan sebetulnya secara aset kita setara gitu, secara nilai aset ya terhadap utang, iya itu di 3 tahun. Tapi secara uang keluar di awal ya 5,5 bulan. Jadi seperti itu penjelasan kapan sih sebetulnya usaha rental mobil ini bisa balik modal. Sesuai tadi ya yang sudah jelaskan. Jangan lupa tonton video kita yang selanjutnya. Berikan like, komentar, kasih tahu dong pendapat kamu tentang video ini seperti apa. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.